Pembacaannya terambil dari surat pertama Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Pertama Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Untuk itu sejemput jemaat Tuhan berdiri. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Saya rasa saudara terlalu lemah, kuat sedikit. Shalom. Tema hari ini adalah Yesus menderita akibat kita. Saya mulai khotbah ini dengan mengajak kita merenungkan sedikit. Pernahkah saudara ganti untuk mengerjakan pekerjaan orang lain? Pernah atau tidak? Ini orang lain punya pekerjaan tapi saudara yang ganti kerja tanpa upah, tanpa gaji. Pernah? Bayangkan saja. Apalagi kalau dapat sedikit tekanan. Orang tua bilang ganti lupung kakak. Pernah? Bukankah kita punya bibir tambah panjang? Kalau kerja ganti orang itu, waduh, kita bibir panjang betul. Kerja sambil mengomel. Atau kerja sambil diam, itu muka asam terus. Bisa saja dia bekerja dengan diam, tapi bisa saja dia kerja juga dengan penuh sindiran. Bayangkan kalau kita kerja-kerja baru orang yang kita ganti dia pekerja itu ada datang. Dia datang duduk situ. Woi, sudah datang terlambat lah dia duduk minum kopi. Bayangkan saudara, bayangkan itu perasaan pun tidak enak. Itu baru mengganti kerja. Apalagi kalau menggantikan dia mendapat hukuman. Itu pasti lebih bermasalah lagi. Ganti kerja saja kita sudah tidak aman, apalagi ganti mau kena hukum yang sudah biar beta yang dihukum daripada saudara yang dihukum. Itu sebuah pernyataan di awal untuk kita merenungkan dengan baik bahwa ternyata Yesus ganti kita itu bukan hal yang gampang sekali, itu sesuatu yang berat. Kalau kita ikuti tahap-tahapan penderitaan Tuhan Yesus mulai dari malam waktu dia ditangkap sampai 12 jam kemudian, betapa menderitanya Tuhan Yesus itu. Saudara,
Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya ada ibu pendeta bawa orang dari kampung. Datang kasih sekolah di Kupang. Tinggal di kakak perempuan punya rumah. Doran 2 orang. Saya kasih tahu orang, kamu kerja baik-baik, anggap saja ini rumah sendiri. Pokoknya yang bisa dikerjakan, kerjakanlah dengan baik. Kami berusaha sedapat-dapatnya untuk memberi perhatian yang baik. Waktu Doran 2 baru datang, kita tanya, ada keluarga di sini? Tidak ada. Oh, berarti kami satu-satunya keluarga. Mantap. Karena saya pastikan saya ini orang baik. Beli kes dong HP. Mulai dong ada HP itu, aduh hancur. Mulai ada kakak di situ, bapak kecil di situ, om di situ. Menurut saudara menjengkelkan kok tidak? Itu kayak mau cek dong itu. Satu hari ada acara di kakak Nona punya rumah, saya datang. Hujan. Datang ini piring kotor ada banyak, ada 200 kok di situ. Dan Don 2 telepon di dalam kamar sambil ketawa-katawa. Saya guling kasih naik lengan baju begini terus cuci piring. Dan Don 2 tertawa di dalam. Mantap toh? Menurut saudara itu bisa dilakukan 2-3 kali begitu. Ibu pendeta langsung bilang, kasih tahu Don 2, kasih tahu. Memang saudara-saudara kalau kita ganti dong pun kerja, baru dong santai-santai macam ke tidak mau tahu tuh ke. Seandainya bisa cubit dia pun pipi sedikit. Kira-kira begitu Baik. Saudara-saudara, karena kita membaca bagian ini, saya ajak kita dulu di awal untuk melihat bagaimana situasi masuknya kekristenan pada waktu itu. Supaya kemudian kalimat-kalimat dalam teks ini bisa kita pahami dengan baik. Situasinya menarik saudara karena situasi waktu itu sangat berkaitan dengan perbudakan. Oleh karena penjajahan kerajaan Romawi. Bangsa Romawi ini menarik saudara karena dia menaklukkan banyak wilayah, banyak daerah, dan kemudian daerah-daerah yang ditaklukkan itu menjadi daerah jajahan. Orang-orang yang dijajah ini diambil untuk menjadi budak. Tambah hari budak tambah banyak, tambah hari budak tambah banyak. Para tuan tidak boleh mengerjakan pekerjaan mereka. Pekerjaan-pekerjaan mereka itu dikerjakan oleh para budak. Apakah budak-budak itu adalah pekerja-pekerja kasar, para buruh? Tidak sekedar itu. Banyak orang dari berbagai-bagai keahlian juga menjadi budak. Ada guru, ada musisi, ada dokter, ada sekretaris, ada banyak orang lain juga menjadi budak. Yang menarik saudara-saudara bahwa dalam hukum Romawi budak bukan manusia. Budak tidak pernah dianggap sebagai manusia. Budak itu barang, budak itu benda. Karena budak itu barang, budak itu benda, maka dia tidak punya hak dalam hukum. Dia tidak punya hak dalam hukum. Kalau dia tidak punya hak dalam hukum, tidak ada kesempatan satu kali pun bagi dia untuk menuntut keadilan. Tidak boleh. Mereka hanya bekerja. Yang paling membedakan antara barang dan budak adalah karena budak itu bernapas, barang lain tidak bernapas. Hanya itu saja. Mereka benar-benar tidak ada harga. Budak di waktu itu tidak diizinkan untuk menikah, tidak diizinkan untuk menikah, tapi boleh hidup sama-sama seperti suami istri. Tidak usah menikah.
hidup saja sama-sama seperti suami istri, dengan harapan kalau nanti mereka ada anak, itu anak menjadi milik dari para tuan, budak lagi. Saudara-saudara, ada tuan yang baik, ada tuan yang baik hati. Tapi ada tuan yang jahat sekali. Bukan tuan, tuan dan nyonya. Ada tuan dan nyonya baik. Tapi ada tuan dan nyonya yang jahat. Jangankan masa perbudakan. Yang di masa sekarang saya ada yang bilang, aci bae ma bab tua kekake ekar mana ko. Atau sebaliknya. Pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri omong. Aci bae ma bab tua asarang. Saudara-saudara, selanjutnya kita membaca teks ini. Itulah kira-kira situasi di mana kekristenan masuk waktu itu dalam situasi perbudakan. Teks ini memulai sebenarnya dari sebuah dilema. Dilemanya adalah karena kekristenan pergi berbicara tentang persamaan derajat ini. Manusia satu harus mengasihi yang lain. Dan seterusnya. Dilemanya adalah jika budak itu disejajarkan langsung dengan para tuannya, bisa jadi. Kalau budak itu langsung disejajarkan dengan para tuan, maka bisa jadi mereka tidak bekerja dengan baik. Dan bisa jadi ada banyak sekali perbantahan di antara mereka. Budak dan tuan duduk sejajar bersama-sama. Kerja pasti sutir betul. Saudara bayangkan kalau di rumah bos minum bir, budak judatan bilang, bir bos. Terus bos baru satu galas, anak-anak dan bilang, bos itu aja, bos satu, sisa biar botong. Don 2 botol baru main, bos tolong AMCI di belakang do. Itu kerja sudah tidak jadi lagi. Perbantahan pasti akan terjadi. Lalu saudara-saudara, bagaimana relasi antara tuan dan budak? Apakah harus dirubah? Tidak. Kekristenan menawarkan sesuatu yang lain. Dia menawarkan sebuah relasi yang berbeda. Bukan menawarkan status baru, bukan. Tetap akan ada tuan, tetap akan ada budak. Tetapi ditawarkan kepada mereka sebuah relasi persaudaraan dalam status sosial yang berbeda. Tetap ada tuan, tetap ada budak. Tetapi harus berelasi dalam relasi persahabatan dan kekeluargaan yang penuh rasa hormat dan kasih. Hai hamba-hamba, takutlah kepada Tuanmu. Kamu tetap hamba. Takutlah kepada para tuan, bukan saja bagi mereka yang baik hati, tetapi juga kepada mereka yang bengis. Engkau harus tetap menjaga. Kenapa? Karena ada mungkin di waktu-waktu ada budak Kristen, ada tuan bukan Kristen, ada tuan Kristen, ada budak Kristen. Dalam status sosial yang berbeda itu mereka tetap harus membangun relasi persaudaraan yang penuh persahabatan dan penuh kasih. Dalam relasi itu kita tidak boleh bersembunyi di balik kata kau cuma main gila, tidak bisa.
kau cuma main gila saja. Dia bisa. Kadang-kadang itu kata main gila itu yang bikin kita saling menghina satu yang lain. Saya baca di sekolah mana kok ada satu tulisan bilang begini. Itu bukan main gila, itu bully. Itu bukan main gila, itu bully. Bayangkan ya, kalau ada, kita ini kan terlalu banyak main gila, jadi semua hal jadi biasa saja. Tagal kawan satu dia pukulit hitam, dia datang, dia bilang, "Selom." Terus yang suka main gila itu dia bilang, "Suara ada tapi orang di mana kok?" Itu dia semula itu. Baru kok hanya main gila saja. Tagal kawan kulit hitam sedikit kita ganti dia pun nama Black. Terus hanya bilang kau cuma main gila saja. Tidak bisa, tetap harus jaga. Bayangkan kalau Tuhan panggil dia pembudak, dia memang dasar kampung, buta huruf, udik, pedalaman, tidak tahu diri. Bayangkan kalau itu kalimat ini, dasar udik, kampung, pedalaman, tidak tahu diri. Padahal yang masak kasih dia untuk dia makan itu yang udik, pedalaman, tidak tahu diri. Yang makan itu nama apa lagi? Udang. Dibangunlah relasi persaudaraan yang baik, yang penuh kasih, penuh penghormatan. Itu yang ditawarkan dalam situasi perbudakan waktu itu. Tidak boleh juga bersembunyi di balik kebaikan seseorang, memanfaatkan kebaikan seseorang, jangan. Kadang-kadang kan kita tahu bilang bab tua baik, bos baik, woi itu bertunjuk karena dia baik itu sudah langsung di bos yang bos laki-laki dan di bos yang perempuan tuh. Bos perempuan itu tiap hari dia datang bulan, agak terganggu di otak. Jangan. Kedua, kekristenan yang masuk pada waktu itu menawarkan sebuah sikap kerja yang harus bekerja dengan tanggung jawab, harus bekerja keras, mau budak, mau tuan. Mesti kerja keras bersama-sama dan kerja dalam tanggung jawab. Harus begitu. Kadang-kadang kita di rumah tidak adil. Istri kerja setengah mati, suami pun tugas kas habis uang. So dia makan sendiri baik, panggil dia kawan alumni SMP. Alumni SD dan kumpul, mam tua boleh keringat setengah mati. Bapak tua santai dan kawan-kawan baru foto. Jangan begitu juga. Masing-masing pada bagiannya bertanggung jawab di situ. Ketiga, teks tadi menyampaikan kepada kita untuk belajar dari keteladanan yang ditawarkan dan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kamu mesti bekerja dengan jujur. Kamu mesti bekerja dengan tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kamu mesti berani. Kamu mungkin satu saat akan menderita oleh karena pekerjaanmu, oleh karena imanmu. Itu yang ditawarkan oleh Yesus. Situasi yang sangat rumit itu di antara perbedaan status sosial itu kemudian ditawarkanlah. Kami mau berkaca kepada siapa? Berkacalah kepada Tuhan Yesus. Menderita, penuh kejujuran, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, dan seterusnya. Bahkan, kemudian disebutkan bahwa Tuhan Yesus mau menerima hukuman disalibkan karena manusia.
mengganti manusia. Supaya manusia itu ditebus, bebas, dan kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Itu situasi. Itu teks yang kita baca. Supaya dilema tadi bisa terselesaikan, relasi tetap dibangun dengan baik antar siapapun, dan tetap bekerja keras. Kerja dengan baik seperti yang Kristus lakukan, bahkan mau mengganti manusia disalibkan karena dosa. Saudara, mari sekarang kita memberi jawab kepada tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah Yesus menderita akibat dosaku. Yesus menderita akibat dosaku. Satu, hari ini saya tidak khotbah lama, karena akan ada acara dengan orang Timur dong ini. Satu, ingatlah, ingat. Kita manusia adalah orang yang punya gambaran seperti para budak. Susah, menderita, status hina, tidak berhak atas apapun. Tapi oleh karena Tuhan Yesus menderita bagi kita, kita menjadi berarti. Tuhan menanggung semuanya bagi kita. Kita menjadi tidak berarti. Kita menjadi berarti. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia menjadi budak atas dosa. Hasil akhir dari perbudakan dosa itu adalah kita tidak ada harga sama sekali. Dalam banyak acara penghiburan atau pemakaman saya bilang begini. Kalau sorga itu bisa dibeli, sorga itu bisa dibeli. Orang kaya sudah beli, habis itu surga semua. Yang miskin melarat ini dia tempat di neraka semua. Tapi itu tidak bisa, dan itu hanya terjadi kita menikmati sebuah pembebasan itu karena Kristus menggantikan kita. Ingat baik-baik. Kenapa Yesus disalib? Karena kita. Tadi kita punya lagu yang berita anugerah itu bilang, kenapa dia mau mati bagi kita? Karena kasihnya. Ya karena kasih. Kita tidak laku, kita tidak berharga. Sekaligus ini sebuah petunjuk bagi kita bahwa di hadapan manusia tidak boleh ada satu orang pun yang menunjukkan kehebatannya melebihi orang lain, apalagi berani dia menengadah kepada Tuhan. Tidak boleh. Sebab kalau Tuhan tidak menggantikan kita, betapa kita tidak berarti. Itu hari saya bilang, kenapa ada orang sombong? Orang sombong itu kan dia selalu lihat kiri, lihat kanan. Oh, dia pusalemut ini pinjam. Yang saya punya buat sendiri. Nah itu kan kalau kita lihat kiri kanan tuh kita banding. Tapi kalau lihat di atas, kita bukan siapa-siapa. Tidak bisa sombong di hadapan Tuhan. Di mana-mana saudara mendengar, di mana-mana saudara saya juga dengar. Orang bilang kita biar punya sertifikat tanah mau 2 lemari atau 2 kontainer, tetap waktu mati hanya 2 kali 1. Sama semua. Tidak ada yang lebih besar. Dia pun petiju yang membedakan bahan, ukuran sama.
Bahkan ada orang yang kaya-kaya dia kurus, yang miskin besar, dia pempeti lebih besar malah. Pada akhirnya begitu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk gaya, untuk sombong, apalagi di hadapan Tuhan, apalagi mau mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak boleh. Mau bertalenta seperti apapun kita, masing-masing pendeta yang mau gaya kemanapun, tidak boleh curi kemuliaan Allah. Di Golgota itu ada 3 salib. 1 salib juru selamat. Juru selamat hanya 1. Kita mau hebat karmana, mau keliling dunia karmana, jangan curi itu kemuliaan salib yang 1. Salib kedua adalah salib satu orang pendosa yang karena dia tahu dia berdosa, dia bilang begini, Tuhan ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Salib seorang petobat. Dan di Golgota itu ada 1 salib yang lain, yaitu salib satu orang pendosa yang sudah tahu berdosa tapi lebih memilih tetap tinggal di dalam dosa. Mestinya kalau Tuhan sudah ganti kita, tidak boleh lagi ada salib yang ketiga itu, tidak boleh. Mestinya tinggal 2, mestinya tinggal salib dari juru selamat dan salib dari orang yang tahu bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara ingat betul bahwa kita digantikan oleh Tuhan, maka apa pengaruhnya dalam hidup kita, dalam relasi kita? Apa pengaruhnya dalam kerja kita? Apa pengaruhnya dalam pelayanan kita? Apa pengaruhnya, dampaknya dan seterusnya bagi orang yang tahu bahwa Yesus telah menggantikannya? Saudara, kita ini naik bemo kota sa mikrolet ke orang bayar kas kita ini uang bemo 1 ke kita rasa suke karmana kok. Kita naik por dia turun di bemo. Pak Pendeta, bet su bayar wiki lega karmana kok. Kayak kepingin mau naik oto ulang lah. Kita bisa tuh tanpa makan habis, ada yang keluar bilang, supaya lo Bapak. Itu kayak mau bilang, bisa bungkus. Orang kalau sudah ganti kita, coba tuh mesti ada rasa hormat sedikit tuh. Rasa, aduh Tuhan terima kasih, Tuhan baik, oh Tuhan. Kira-kira begitulah. Saudara bisa bayangkan kok tidak kalau kita bayar kasih orang, baru habis dia tahu kita bayar, maka ketemu kita, dia jalan sengaja mulia kita, dia hanya melerok sampai mati dok, hanya itu saja belum kurang mau gaya, itu kayak satu. Ingat itu Bapak. Jadi hari ini di minggu sengsara kedua, waktu bicara tentang Tuhan ganti kita, ingat kalau Tuhan sudah ganti kita, nah tahu terima kasih sedikit, punya dampak dalam kehidupan dan lain-lain. Tidak boleh sombong ya. Karena kita ini sombong mau apa? Sombong ini tidak akhir. Tidak ada dia pun hal yang menguntungkan kita sekali. Kedua, setelah orang tahu bahwa kita ini sudah digantikan oleh Tuhan, yang kedua ini begini. Orang mesti punya sikap iman. Hal-hal tadi yang dinarasikan dalam teks itu mestinya dipahami dalam sikap iman. Diterima dengan iman dan disikapi dengan iman. Saya coba untuk mendefinisikan ada 3 tindakan sikap dari iman.
Iman itu, saya ulangi bagi kita, iman adalah dasar dari yang kita harapkan, bukti dari yang tidak kita lihat. Saya pernah menjelaskan bagi saudara, iman itu dasar, dasar itu fondasi, dasar itu funderen. Teori tentang fondasi itu gampang saja. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Dia dasar dari apa? Dari yang kita harapkan. Saya pun contoh yang tidak terlupakan itu, saudara mau jadi gubernur NTT periode 2080, silakan. Itu harapan, cita-cita. Saudara mau menjadi orang terkaya di Indonesia, silakan. Itu harapan, itu cita-cita. Yang ibu-ibu, yang nona-nona mau jadi wanita tercantik. Semana? Semau. Silakan. Itu harapan, itu cita-cita. Yang membedakan kita adalah kita mendasarkan dia di fondasi apa. Karena orang tidak beriman pun mau menjadi gubernur NTT periode 2080. Kepingin menjadi orang terkaya di Indonesia, dan kalau dia perempuan mau jadi wanita tercantik, senang. Nah, saya bagi 3. 1, iman percaya. Sama-sama 1, 2, 3. Iman percaya. Ini berkaitan dengan keselamatan. Sebab oleh iman kamu diselamatkan. Iman percaya. Barang siapa percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya, Yesus Kristus Tuhan kamu, diselamatkan. Dan saya menerima itu dari Tuhan. Itu iman yang paling pertama. Iman yang tahu bahwa kita percaya. Bayangkan Yesus mati ganti kita, terus kita tanya, kamu percaya Tuhan menebus saudara? Terus saudara bilang, aduh kalau saya belum terlalu yakin Pak. Ini butuh iman. Iman percaya. Kedua, iman, saya menulis di sini, iman penyerahan. Iman penyerahan. Apa maksudnya? Karena kita sudah diselamatkan. Kita percaya dalam iman bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, maka kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan keputusan kita adalah bagian pergumulan dengan Tuhan. Ikut Tuhan pun mau. Ini diselamatkan mau, tapi ikut Tuhan pun mau tidak mau. Mesti kalau tahu bahwa kita diselamatkan, sekarang kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Saya bayangkan saudara kalau kita mengikut Yesus keputusanku. Nah, itu bagian dari penyerahan kita. Saya tidak ikut lagi keinginan saya. Saya ikut keinginan Tuhan. Mengikut Yesus. Yesus juru selamat, orang mau. Tapi waktu menyebut Yesus itu Kristus sebagai Raja, banyak orang tidak mau. Diselamatkan mau, tapi mengikuti kemauannya kita agak kurang mau. Ketiga, iman yang berharap. Iman percaya, iman yang menyerahkan. Tapi harus iman yang juga berharap. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah serahkan pada Tuhan. Kita sudah tidak punya harapan lain lagi.
harapanku hanya di dalam Yesus. Kalau kita sudah mengaku diselamatkan oleh Tuhan, sudah mengaku kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, lantas masih punya harapan kepada yang lain, sebenarnya kan kita belum berharap. Sebenarnya Tuhan belum menjadi andalan. Dan karena itu saudara, bagian yang kedua ini menegaskan kepada kita, kalau kita digantikan oleh Tuhan itu mesti diterima dengan iman. Iman yang saya sebut 3 tadi. Iman yang tahu bahwa kita diselamatkan. Iman yang membuat kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Dan yang ketiga iman yang berharap akan Tuhan. Pak, andalkan siapa? Saya tidak andalkan siapa-siapa. Saya hanya andalkan Tuhan. Dalam satu waktu saya bercerita dengan seorang sahabat yang pindah pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bercerita dengan teman yang pernah melayani di situ. Terus ini orang hanya begini, kalau pi tinggal ketemu Pak ini sah. Tinggal pi bawa omong dan bapak itu orang kuat itu di jemaat itu orang kuat. Terus ini teman ini jawab bilang begini, aduh saya tidak kenal dia, saya kenal Tuhan Yesus. Saya pikir-pikirin jawaban juga baik. Jangan cari duluan orang kuat. Cari duluan itu Tuhan. Sebab kalau pergi duluan cari orang kuat, kita akan berjumpa dengan satu kata dia bernama kecewa. Saya menarasikan kecewa ialah karena terlalu berharap kepada manusia. Siapa yang terlalu berharap kepada manusia akan berjumpa dengan satu kata yang dia pun nama kecewa. Kalau kece saja tidak apa-apa. Tapi kalau tambah wah itu bikin kita harap. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia penghibur, perlindungan. Cuma lanjut. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Kira-kira begitu. Jadi waktu orang tanya, Pak, harap siapa? Berharap Tuhan sah. Cukup tuh. Kalau kita masih ada harapan lain di luar itu, sebenarnya kita tidak berharap pada Tuhan. Bagian kedua itu. Bagian ketiga untuk tema ini. Karena Tuhan sudah menebus kita. Kita sudah menerimanya dengan iman. Maka setiap orang butuh untuk sebuah kesadaran diri. Sadar, tolong kau sadar. Sadar akan diri, keberadaan diri, sadar akan relasi kita dengan Tuhan, sadar akan persekutuan kita bersama dengan Tuhan dan bersama dengan sesama. Kesadaran. Banyak orang tidak menyadari dengan baik bahwa Kristus telah memulihkan relasi. Oleh karena dia menggantikan kita, itulah relasi yang terputus dengan Tuhan itu telah terhubung kembali. Sadar. Orang bertanya, Pak Pendeta, bagaimana kalau membedakan orang itu ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus? Saya bilang 2 saja. Yang pertama, kalau tahu satu orang ada Roh Kudus itu, buah yang dihasilkan apa? Buah apa yang dihasilkan? Ada satu orang marah saya ketika saya jawab begini, karena dia jawab saya, dia bilang, Pak Pendeta, kami ini kalau kena Roh Kudus jatuh. Itu tidak bisa.
Saya omong, dia bilang, Bapak dong ini sekolah, kami ini alami langsung. Kalau kena Roh Kudus masuk gitu. Terus saya bilang, saya tambah yakin sekarang Bapak. Dia bilang, pendeta yakin apa? Saya yakin Bapak ini tidak ada roh. Dia bilang, kenapa pendeta yakin? Ya karena Bapak tidak jatuh. Kalau ukuran ada roh itu jatuh. Ada yang mabok juga jatuh. Ukurannya bukan itu, buah yang dihasilkan. Tapi yang kedua, kesadaran. Kesadaran. Roh yang tinggal di dalam kita itu, waktu kita ingin melakukan sesuatu yang salah, kita dekat-dekat dengan sesuatu yang salah, roh menyadarkan kita, dikasih ingat kita. Jangan, sadar. Dia kasih ingat, dia korek-korek kita pu hati, kita pemikiran supaya sadar. Ada orang bertanya, katanya beban dosa itu berat. Iya, saya rasa diri saya berdosa, tapi saya tidak rasa berat. Terus ada seorang guru bilang, oh, rasa berdosa tapi tidak rasa berat. Iya, memang. Ini coba ame itu apalah yang biasa giling batu di jalan yang dom baru bikin, dia nama apa? Apa kau Iwan? Stongwas. Stongwas itu berat, kau ringan. Berat, kecuali stongwas mainan yang Jonathan namanya, itu ringan. Tapi yang apa? Coba ame stongwas itu muat di satu orang yang sumati. Dia rasa ke tidak? Dia rasa. Kalau orang itu ada roh di dalam hidupnya, dia hidup. Jangankan stongwas. Apa kok kena sedikit? Langsung kita kaget begitu. Dan dia merasakan sesuatu. Saudara, kepekaan toh. Kalau Tuhan mati ganti kita, mesti kau PK. Ini kita pelayanan di kampung-kampung bersama dengan tim-tim. Saya bilang, kami orang Timur ini kenal dua macam bunyi gong. Orang Timur menyebutnya dengan nama sene. Bunyi gong yang pertama itu di pung tempo begini. Teng, teng, teng. Teng, teng, teng. Itu bunyi lonceng gereja, senekle. Ada suami yang dengar bunyi lonceng gereja, begitu dia kasih tahu dia istri, bilang, Mama, home now kid. Mama lupi kas kita lupi. Tapi ada bunyi gong yang kedua itu dia pu tempo sedikit lebih cepat. Titu 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 titu. Itu bunyi gong apa itu? Pesta. Waktu dengar bunyi gong pesta, suami yang tadi bilang, Mama home now kid, sekarang dia ganti, Mama home pau kid. Lu tunggu kok papa yang pi. Itu lusa baru dia pulang. Pulang juga hampir lewat rumah. Jadi rupa-rupanya di pengkepekaan tidak pada panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah ganti kita, nah, tolong kau sadar, tolong kau peka sedikit. Terakhir, keempat. Tuhan sudah ganti kita toh. Tuhan sudah ganti kita. Ingat, kita sudah berarti, sudah terima dan sikap iman, sudah sadar. Maka yang keempat ini menarik. Bersyukurlah. Sama-sama, 1, 2, 3. Bersyukurlah. Kalau kita yang mau terima itu, beban terlalu berat, hukuman terlalu berat, buat sungkuat. Tapi Tuhan yang menanggung, bersyukurlah. Syukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan dan hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Itu dia nama syukur.
Waktu di mana seluruh pikiran, perasaan dan hidup hanya tertuju pada Tuhan. Itu dia pun nama syukur. Karena ada orang bikin ibadah pengucapan syukur, dia punya hati, pikiran, perasaan tidak tertuju pada Tuhan. Dia pun pikiran, perasaan tertuju di kiunyuk. Kiunyuk kok kayak apa dia pun nama itu. Dia pun nama apalah itu daging yang kok David biasa baking itu dia pun nama. Nah, itu sudah. Tertuju kepada kacang branny bone. Padahal acara syukur. Tertuju ke mau bungkus. Nah, itu juga itu tertuju salah itu. Pikiran, perasaan, hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Dengan demikian orang akan mengucap syukur waktu dia sehat, waktu dia sakit, waktu dia susah, waktu dia senang, waktu dia dalam situasi seperti apapun, Tuhan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Nah, begitu toh, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur. Lawan dari bersyukur itu apa? Tidak bersyukur. Susah mengeluh saja. Kadang-kadang hidup terlalu susah. Terlalu susah masih hidup. Bersyukur, mensyukuri sesuatu itu penting. Apapun kita pun keadaan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami ingat Tuhan menggantikan kami. Bahkan masing-masing orang menyebut namanya sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan telah menggantikan saya. Tolong supaya kami bisa terima itu dengan iman. Kami telah membangun sebuah kesadaran baru dan kami mau bersyukur atasnya. Biarlah firman menjadi pelita bagi kaki kami sekaligus terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk pengakuan iman sejemput jemaat Tuhan berdiri. Bersama semua yang percaya.